Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya orang muslim khususnya yang beriman kepada kehidupan akhirat sudah menjalankan ibadah sholat subuh. Bahkan lebih bagus lagi kalau sebelum subuh sudah bangun untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, hajat, dan taubat. Karena di sepertiga malam terakhir Allah itu turun ke langit dunia. Mau ngapain sih turun ke langit dunia? Menyeru kepada hambanya, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni, dan siapa yang meminta rezeki kepadaku akan aku beri rezeki. Makanya jangan sia-siakan ya waktu sebelum subuh itu. Ya lebih bagus sepertiga malam terakhir gitu. Tapi kalau memang jam 2 lah perkiraan. Kalau tidak sanggup jam 2 ya jam 3. Kalau nggak sanggup juga tengah 4 lah. Itu semaksimalnya lah gitu. Tengah 4 sampai subuh. Karena kalau udah jam 4 kan udah waktunya sangat sedikit sekali ya untuk munajat kepada Allah gitu. Dan kita semua tentunya punya hajat ya. Hajat urusan dunia, hajat urusan akhirat juga. Tentu kita sebagai seorang muslim, hajat kita yang paling utama adalah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat ya. Kalaupun kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi betul-betul kebahagiaan kita di dunia ini benar-benar Allah ridho gitu. Jadi pagi ini saya pengen menyampaikan tentang kelebihan Al-Quran. Teman-teman semuanya pagi ini apakah sudah membaca Al-Quran? Rasanya rugi banget kalau pagi-pagi kita tidak membaca Al-Quran, diawali aktivitasnya gitu sebelum ke aktivitas dunia gitu. Alangkah rugi banget kalau kita tidak memulai aktivitas di pagi hari ini dengan zikrullah, dengan membaca zikir pagi dan petang, dan juga membaca Al-Quran. Semoga umat muslim semuanya yang betul-betul meyakini akan kehidupan akhirat sudah melaksanakan aktivitas subuhnya juga. Dan lebih bagusnya ya sebelum subuh sudah bangun melaksanakan sholat hajat, taubat, tahajud dan witir. Dan alangkah lebih bagusnya lagi kalau bangunnya di sepertiga malam terakhir. Karena memang di dalam hadis qudsi Allah menyampaikan gitu kan, dalam firman-Nya di dalam hadis qudsi bahwa Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam ya sekitar jam 2 atau jam tengah 3. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni, siapa yang meminta rezeki kepadaku akan aku beri rezeki. Jadi jangan pernah menyanyiakan waktu yang Allah sudah berikan kepada kita di dunia. Karena waktu terus berjalan, umur kita bukannya semakin bertambah, tapi umur kita semakin berkurang. Makanya ketika kita menyanyiakan waktu-waktu yang mustajab gitu, waktu-waktu yang dimana kita betul-betul doanya itu akan didengar gitu sama Allah itu. Karena kan doanya mustajab ya sepertiga malam terakhir itu. Kita ya jangan sampai kita menyanyiakan waktu, apalagi sampai yang subuh aja nggak sholat gitu. Aduh, itu lebih rugi gitu ya. Kalau misalkan tidak mampu gitu kan untuk bangun jam 2 ya jam 3 lah, jam 3 atau tengah 4 lah maksimal itu. Karena memang subuh kan tengah 5 gitu. Nanti kalau misalkan kita bangun tengah 5 pas ajan subuh, kita nggak keburu untuk waktu sholat tahajud, hajat, taubat, dan juga witirnya gitu. Sementara sholat di malam hari itu memiliki keutamaan yang sangat besar gitu. Dan memang kebiasaan orang-orang yang soleh itu tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat malam. Teman-temanku semuanya, semoga kita semua selalu dituntun oleh Allah untuk mencintai kebaikan, mencintai amalan sholih yang Allah ridhoi. Jadi
kita di pagi hari ini tentu sebelum memulai aktivitas di kantor, memulai aktivitas mungkin di ladang atau dimanapun lah aktivitas yang duniawi gitu. Tapi memang sebuah kewajiban ya kalau bagi seorang ayah gitu untuk mencari nafkah gitu. Itu juga termasuk ibadah, tapi alangkah lebih baiknya di pagi hari sebelum melaksanakan aktivitas itu semuanya, kita alangkah lebih baiknya kita membaca zikir pagi dan juga dilanjutkan dengan membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini memiliki banyak kelebihan gitu. Disampaikan gitu dari Abdullah bin Mas'ud gitu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan atau akan membela gitu ya. Dan nanti akan diterima syafaat dari Al-Quran yang kita baca ketika di dunia dan kita amalkan juga. Dan Al-Quran ini menjadi penuntun yang sangat dipercaya. Jadi siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai pemimpinnya, ya sebagai pokoknya praktek di lapangannya gitu kan, apapun yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, sami'na wa ta'na gitu, menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin gitu. Ketika ada manusia walaupun levelnya dia level kiai atau ustadz, ketika dia berbicara tapi bertentangan dengan Al-Quran, tidak sami'na wa ta'na. Tapi ketika ustadz atau ulama dia menyampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, maka akan didengarkan begitu. Jadi prinsipnya kuat gitu, menjadikan Al-Quran itu sebagai pemimpin. Maka orang yang seperti ini akan dituntun ke surga. Makanya kita harus betul-betul komitmen untuk memegang teguh apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, sebagai pemimpin kita, maka kita akan dituntun menuju syurganya Allah. Tapi kalau kita menjadikan Al-Quran itu di belakang kita, ya nggak peduli apa kata Al-Quran, bodoh amat gitu misalkan ya, maka akan ditarik ke dalam neraka. Misalkan di dalam Al-Quran Allah memerintahkan di dalam Quran surat ini ya, surat An-Nur ayat 31, katakanlah kepada 30 sampai 31 gitu, menyampaikan Allah dalam firman ini, dalam Quran surat ini, katakanlah kepada laki-laki dan perempuan yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan janganlah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Kalau untuk perempuan ada tambahannya panjang gitu kan. Dan katakanlah kepada perempuan beriman, hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Ini perintah Allah di dalam Al-Quran ya, sudah pasti jelas gitu. Tapi ada sebagian manusia yang ngakunya Islam, tapi mereka tidak mempedulikan apa yang disampaikan Allah. Mereka tidak menundukkan pandangan gitu kan, mereka menonton video yang tak senonoh gitu kan, dan mereka mengumbar pandangan gitu. Dan perempuan juga yang muslimah, mereka membuka auratnya di depan laki-laki yang bukan mahram gitu, atau memakai kerudung tapi masih terlihat gitu kan, terlihat tidak menutupi dadanya gitu kan, masih terlihatlah bentuk tubuhnya. Itu kan orang yang menjadikan Al-Quran di belakangnya. Maka ketika manusia yang mengaku Islam, ketika menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka dia akan diseret ke dalam neraka. Makanya hati-hati. Kita ini yang akan menolong kita gitu nanti di akhirat adalah Al-Quran. Ini jelas gitu dari Ibnu Mas'ud gitu menyampaikan. Dan dengan sanad dari ini ya, apa namanya, jadi Umar bin Khattab ya, saat menunaikan ibadah haji, Umar itu ditanya jadi ketika menyambut kedatangan Umar ya radhiyallahu an di Mekah,
menunaikan ibadah haji, ditanya oleh Umar gitu, siapa yang kau wakili di Mekah ketika kamu tinggalkan gitu ya. Umar bertanya itu. Lantas Abdurrahman bin Abi Abza ini jawabnya Abdurrahman bin Abi Abza gitu, jawaban mereka gitu. Jadi ketika Umar menunaikan ibadah haji, Umar itu bertanya, siapakah yang engkau wakili di Mekah ketika kamu tinggalkan? Jawab mereka, Abdurrahman bin Abi Abza gitu. Umar radhiyallahu an berkata, kamu mengangkat seorang turunan Maulana. Maksudnya Maulana itu budak, maksudnya di atas bangsa Quraisy, kata Umar. Terus mereka yang berada di situ menjawab gitu, ya Amirul Mukminin, karena tidak ada yang lebih pandai dan mengerti Al-Quran daripadanya. Umar berkata, ya benar, Allah telah menaikkan derajat orang-orang dengan Al-Quran, juga menurunkan derajat beberapa orang, dan Abdurrahman ini termasuk dari orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Al-Quran. Jadi orang yang mahir membaca Al-Quran dan juga dia memahami isi kandungan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai hujah, maka Allah akan angkat derajat orang tersebut bukan hanya di dunia saja tapi juga di akhirat. Jadi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan Allah gitu, hidangan jamuan Allah gitu. Jadi kita ini diberikan hidangan jamuan oleh Allah gitu. Maka pelajarilah hidangan jamuan Allah itu, harus betul-betul dipelajari gitu. Jamuan hidangan Allah itu adalah Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah sebagai tali hubungan kepada Allah yang sangat kokoh, yang sangat kuat gitu. Dan sebagai cahaya, Al-Quran ini sebagai cahaya yang menerangi, sebagai obat penyembuh yang sangat berguna. Dan siapa yang dapat memelihara Al-Quran dan berpegang teguh kepadanya dan menyelamatkan siapa yang mengikuti Al-Quran, maka ya tidak usah khawatir gitu akan berbelok, akan tersesat gitu. Karena di dalam Al-Quran ini tidak akan ada habisnya gitu. Hikmah dan mutiaranya itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah lapuk kalaupun diulang-ulang gitu. Justru semakin kita ngulang-ulang membaca Al-Quran, hati kita semakin tenang. Berbeda kalau kita baca novel diulang-ulang makin pusing gitu. Kalau Al-Quran semakin dibaca, diulang-ulang, terus dipahami, semakin mendalami, hati kita semakin tenang. Hati kita semakin mencintai Allah, mencintai akhirat. Gitu. Hati kita akan semakin seimbang gitu, semakin stabil gitu kehidupan kita. Makanya jangan pernah kita bosan untuk terus mengulang-ulang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Makanya Nabi menyampaikan, bacalah Al-Quran gitu. Karena Allah akan memberikan pahala setiap satu hurufnya itu 10 kebaikan. Kata Nabi, ingat, aku tidak mengatakan alif lam mim itu hanya 10, tetapi alif 10, lam 10, dan mim 10. Tinggal tinggal dihitung aja gitu. Tapi ya nggak mungkin tetap kita baca ngitung kan, serahkan semuanya kepada Allah, kan ada ahlinya gitu, pencatatnya, malaikat yang mencatat amal kebaikan kita, malaikat yang mencatat amal keburukan kita, kan itu udah ada tugasnya. Cuma ya perlu diketahui bahwa pahala membaca Al-Quran itu satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Misalkan alif lam mim, berarti kan ada 3 huruf, berarti itu 30 kebaikan. Dan
Yazid bin Abi Habab juga berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mempelajari Al-Quran maka Allah akan meringankan siksa terhadap kedua orang tuanya. Ya, jadi bukan dibebaskan siksa ya, tapi diringankan siksanya meskipun kedua orang tuanya kafir. Gitu, meringankan. Makanya ya sangat sedih sekali ya kalau misalkan di luar sana gitu anaknya sudah mu'alaf, sudah masuk Islam, orang tuanya belum. Dan anak tentu sangat mengasihi dan menyayangi orang tuanya kan. Karena ya ketika orang tua tidak beriman kepada Allah gitu kan, tidak mengimani keesaan Allah, ya ketika di dunia mungkin disatukan dengan keluarga, tapi ketika di akhirat tidak akan disatukan kalau yang satunya beriman kepada keesaan Allah, yang satunya tidak beriman dengan keesaan Allah gitu ya. Bahkan yang satunya musyrik gitu, menganggap Allah itu adalah Tuhan Bapa gitu. Dan dari Abdullah bin Amr bin As, beliau juga pernah menyampaikan, siapa yang membaca Al-Quran maka seolah-olah kenabian itu telah mengelilingi dirinya. Hanya saja dia tidak menerima wahyu secara langsung. Dan siapa yang telah pandai membaca Al-Quran lalu merasa ada orang yang diberi lebih daripadanya, maka dia telah meremehkan apa yang diagungkan oleh Allah. Dan seorang yang mengerti Al-Quran tidak boleh merasa bodoh sebagaimana orang-orang yang bodoh atau menyesal dan dengki seperti orang lain, tetapi dia harus berlapang dada dan suka memaafkan. Jadi gini, misalkan ada orang yang mahir gitu selain kita, tapi mahirnya dalam urusan duniawi, misalkan mahir dalam hal pelajaran duniawi lah tentang mencari penghidupan gitu. Misalkan kita ahli Al-Quran gitu, kita betul-betul pandai membaca Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, kita merasa minder gitu, merasa oh dia lebih pintar daripada saya. Jangan gitu, karena sebenarnya Al-Quran itu di isi kandungannya itu tidak hanya mengandung bab muamalah saja, tapi bahkan tentang alam semesta, semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Makanya banyak kan para mu'alaf yang masuk Islam, para ilmuwan muslim itu, mereka melakukan penelitian secara keilmuan mereka dan mereka menemukan kebenaran di dalam Al-Quran. Seperti pernah terjadi ya di dalam jadi kayak lautan gitu, ternyata ada sungai di dalam lautan. Ternyata pas diteliti air sungai di dalam lautan sama air lautan itu ternyata ada tawar dan ada asin, tapi satu gitu. Tapi mereka nggak bercampur gitu. Ternyata itu sudah diberitakan di dalam Al-Quran, dan sebab daripada itu mereka masuk Islam. Banyak gitu. Makanya jangan sampai kita merasa, oh saya ini lebih pintar mereka. Wong Al-Quran ini adalah mengandung ilmu pengetahuan alam gitu, ilmu pengetahuan akhirat gitu, dunia gitu. Bahkan di dalam Al-Quran ini betul-betul menyeluruh pembahasannya, tidak hanya membahas tentang bagaimana kita sebagai seorang istri, bagaimana kita seorang suami, bagaimana kita seorang anak bersikapnya, bagaimana kita bersikap yang baik sebagai seorang orang tua gitu kan, sebagai seorang pemimpin negara. Itu ada di dalam Al-Quran, bukan hanya membahas itu saja gitu, tapi semua bagaimana kita bermuamalah yang baik terhadap sesama muslim, terhadap non muslim gitu kan. Bahkan tentang ilmu pengetahuan alam pun ya ada jawabannya di Al-Quran. Banyak mu'alaf mereka yang masuk Islam sebab daripada dikaitkan penelitian mereka dengan Al-Quran. Ternyata Al-Quran padahal 1400 tahun yang lalu, tapi sudah mengetahui tentang alam ini dengan begitu rinci. Siapa yang membuat kalau bukan Sang Maha Pencipta yang maha jenius gitu kan, yang maha jenius, yang maha cerdas. Nggak usah ini deh kita, kalau memikirkan kecerdasan
yang maha jenius, sang maha pencipta, sidik jari aja berjuta-juta, bermiliar-miliar manusia yang ada di dunia, sidik jarinya beda-beda. Itu satu. Kedua, muka ya, muka manusia. Mungkin ada yang mirip-mirip ya, mungkin ya, ada lah gitu pasti ya. Tapi segitu banyaknya manusia yang ada di dunia, itu beda-beda mukanya. Ya, hidungnya bentuknya beda, ya kan, matanya beda, alisnya beda gitu kan. Suara juga sama. Kita lihat aja suara penyanyi-penyanyi yang enak atau kori-kori di seluruh dunia kita dengerin gitu. Ternyata begitu suara mereka merdu, tapi beda-bedanya. Itu salah satu bentuk kekuasaan Allah yang menciptakan gitu. Karena Allah itu maha jenius. Makanya kalau ada manusia yang menyamakan Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan manusia gitu kan, rasanya nggak masuk akal gitu. Misalkan ya kayak gitu misalkan punya istri, punya anak gitu kan, atau apa bedanya dengan manusia? Sementara jelas ya di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu di alam semesta ini bergantung semuanya kepada Allah. Alam jin, alam malaikat, ya, manusia semuanya bergantung pada Allah yang beriman ya. Kalau manusia lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seseorang pun yang setara dengan Allah gitu. Makanya jangan sampai menyamakan Allah dengan manusia, punya anak lah. Aduh, sangat keji sekali sangkaan seperti itu, karena ya nggak nyambung. Kalau Allah itu kan Tuhan pencipta alam semesta itu kan ya tentunya harus betul-betul maha jenius gitu, maha sempurna, tidak ada cacat sama sekali. Manusia masih punya cacat gitu kan, maksudnya cacat secara sikap, secara apa sih, berpikir juga kan nggak sempurna. Ada mungkin orang kecerdasannya di bidang matematika, tapi belum tentu dia cerdas di bidang biologi kan begitu. Atau ada yang semuanya bisa menguasai gitu, tapi ada aja ilmu-ilmu yang dia tidak kuasai gitu. Itulah manusia, ada kelemahannya. Enggak. Makanya kita sebagai manusia gitu kan, jiwa kita ketika kita menuhankan sesuatu, kita harus menuhankan Tuhan yang betul-betul memiliki kekuatan yang sempurna. Itu ya. Jadi makanya kalau kita memahami Al-Quran, kita mengerti isi kandungan Al-Quran, jangan kita merasa bodoh ya dibanding yang lain gitu. Dan Abdullah bin Mas'ud juga menyampaikan nih, untuk ya nasihat nih buat orang-orang yang sudah belajar Al-Quran, apalagi dia sudah menguasai Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, seharusnya seorang yang mengerti Al-Quran itu dikenal dengan bangun malamnya gitu kan. Jika orang-orang tidur, ya orang yang mengerti Al-Quran ini dia tuh bangun malam. Dan dengan puasanya di waktu siang. Jika orang-orang tidak puasa, orang yang mengerti Al-Quran harusnya dikenal dengan puasanya di siang hari. Dan dikenal dengan sedihnya gitu. Jika orang-orang yang sedang tertawa, sedihnya ya, sedih memikirkan urusan akhirat gitu ya. Takut-takutnya nggak selamat gitu kan, karena kan kita mah belum ada jaminan surga gitu kan. Kalau Nabi kan sudah dijamin surga oleh Allah gitu, dan ada beberapa sahabat juga yang dijamin masuk surga gitu oleh Allah. Dan khusyuknya gitu, terkenal dengan khusyuknya gitu. Jika orang-orang yang lain mah sombong gitu, berlagak, banyak gaya gitu kan, yang dipikirkan itu yang penting penampilan gitu, jiwanya kosong. Banyak kan yang seperti itu. Kalau ya yang penting penampilan, kalau mobil harus mobil yang bermerek, kalau motor harus motor yang bermerek,
Kalau misalkan baju harus yang bermerek dan harganya mahal gitu. Sama penampilannya dari sisi sepatu, sandal, ataupun yang lainnya harus betul-betul yang bermerek dan mahal gitu. Ya, itu yang sombong dan berlaga, tapi tidak dengan orang-orang yang khusyuk. Mereka orang yang memahami Al-Quran, ya terkenal dengan kekhusyuannya. Apa imbas daripada kekhusyuannya dia? Ya dia tidak akan warok gitu, hati-hati gitu kan dalam bersikap dan berbuat, tawadu gitu, rendah hati, juhud, tidak cinta dunia gitu. Dunia cukup di tangan saja, bukan di hati. Dan kata Ibnu Mas'ud, seharusnya orang yang mengerti Al-Quran itu ya sering menangis gitu, sedih, sabar, pendiam, lunak. Menangis di sini bukan menangisi tentang sang pujaan hati manusia, bukan ya. Atau sedih karena gagal gitu kan, ketika dia mencari kerja gagal, nggak diterima, bukan sedih karena itu. Tapi memang menangis, sedihnya itu urusan dia nanti di akhirat bagaimana. Ketika nanti amalan ibadahnya ditimbang oleh Allah di yaumil mizan, apakah dia mendapatkan timbangan yang cukup dan layak gitu. Kebaikannya lebih berat daripada keburukannya dan diampuni dosanya oleh Allah keburukannya itu dan mendapatkan rahmat dan masuk ke dalam surganya Allah. Apakah seperti itu yang menjadi pikirannya? Ketika dia menjalankan amanah, dia selalu betul-betul mawas diri gitu, hati-hati gitu, khawatir dia ketika diberikan jabatan untuk menjalankan tugas gitu, dia tidak amanah gitu, akhirnya menjadi penghalang dia nanti gitu di akhirat untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dan orang yang mengerti Al-Quran itu jangan sampai ya, tidak boleh itu mempunyai sikap menyukarkan gitu, bukan bikin ribet aja. Kalau dia ada di lingkungan pekerjaan, ini orang bikin ribet gitu, bikin sukar gitu, padahal dia ngerti Al-Quran. Jangan begitu ya, orang ngerti Al-Quran jangan memiliki sikap suka bikin onar gitu, pokoknya menyukarkan gitu, terus keras kepala, pemarah dan kejam. Ya orang dia itu pinter baca Al-Qur'annya, dia tuh keras kepala gitu. Kalau dinasehatin ketika dia melakukan kesalahan, namanya manusia ya, seahli-ahlinya Al-Qur'an, yang namanya manusia itu pasti ada berbuat salahnya. Ketika diingatkan keras kepala gitu, atau pemarah gitu. Dia ahli Quran tapi dia pemarah, ke istrinya suka mukul. Ya, ke anaknya suka mukul juga gitu, dan kejam gitu, bengis gitu. Orang yang mengerti Al-Quran tidak boleh memiliki sikap seperti ini gitu ya. Jadi kita sebagai seorang muslim jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran, karena Al-Quran ini akan menjadi syafaat buat kita nanti di akhirat. Kalau kita meninggalkan Al-Quran, maka kita rugi. Karena ya orang tua kita, pasangan kita, ya, anak-anak kita, atau saudara-saudara kandung kita, mereka tidak akan menolong kita nanti di akhirat. Yang akan menolong kita adalah bacaan Al-Quran kita ketika di dunia, ya, bukan hanya sekedar dibaca. Ya, makanya hafid Quran itu adalah artinya memelihara Al-Quran, maksudnya menjaganya siang dan malam, tidak hanya membacanya siang dan malam tapi mengamalkannya siang dan malam, dan juga menjadikan Al-Quran sebagai hujah dan pemimpin. Inilah yang akan selamat, inilah yang akan ditolong oleh Al-Quran. Al-Quran yang akan menjadi syafaat nanti di akhirat. Semoga bermanfaat. Awali pagi ini dengan keimanan kepada Allah dengan aktivitas yang mulia, yaitu membaca Al-Quran, belajar tentang
Islam gitu. Biar ketika kita melakukan perbuatan apapun, kita melakukannya betul-betul karena memang kita memahami, bukan karena ikut-ikutan. Ya, semoga bermanfaat. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Syukron limusahadatikum ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.